Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Gravity yang dirilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan Ryan Stone yang baru pertama kali pergi ke luar angkasa untuk memperbaiki teleskop Hubble. Namun, akibat suatu peristiwa, Ryan harus berusaha bertahan hidup sendirian di luar angkasa yang hampa. Ia harus bertahan hidup dan berusaha kembali lagi ke bumi. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita simak videonya sampai habis. Film dimulai dengan diperlihatkannya gambar bumi dari luar angkasa. Terlihat begitu indah dan sangat menakjubkan. Terdengar percakapan dari radio komunikasi. Di sana terdapat beberapa astronot datang menggunakan pesawat ulang-alik. Terlihat seorang astronot sedang memperbaiki teleskop Hubble. Astronot itu adalah Dr. Ryan Stone. Ia sedang memperbaiki transmisi dari teleskop Hubble. Dan ini merupakan pengalamannya pertama kali bisa pergi ke luar angkasa. Dia juga memasang sebuah alat buatannya pada teleskop Hubble tersebut. Lalu datang astronot yang sudah berpengalaman yang bernama Matt Kowalski, di mana ia membantu Dr. Ryan memasang alat tersebut. Mereka memasangnya sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba dari saluran radio pusat NASA, seseorang bernama Houston memberikan informasi bahwa Rusia telah menghancurkan satelit mereka, hingga menciptakan puing-puing dengan kecepatan 32.000 km per jam. Dan puing itu mengarah ke orbit mereka. Dan bisa dipastikan mereka sekarang dalam bahaya. Matt berkata pada Dr. Ryan bahwa dia mempunyai firasat buruk tentang misi ini, seperti yang dulu pernah ia rasakan, dan firasat itu terjadi kembali. Namun Dr. Ryan merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di saat mereka sedang sibuk memperbaiki teleskop Hubble tersebut, tiba-tiba terdengar instruksi dari radio komunikasi. Houston menyuruh mereka semua segera masuk ke dalam pesawat, dikarenakan puing-puing satelit Rusia yang sudah hancur sudah semakin dekat dengan mereka. Dan pergerakan puing-puing itu kecepatannya melebihi kecepatan peluru. Namun sebelum mereka sempat masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba puing-puing itu datang dengan kecepatan tinggi, lalu menghancurkan pesawat serta mengenai mesin teleskop yang sedang diperbaiki. Dan semuanya hancur oleh puing satelit tersebut, hingga Dr. Ryan terlempar dan berputar-putar di luar angkasa. Dia berusaha melepaskan tali yang mengikatnya pada puing pesawat, dan alhamdulillah ia pun berhasil. Namun itu mengakibatkan dia terlempar jauh dan menjadi lepas kendali, sehingga ia terus terlempar jauh keluar angkasa. Ia pun tak tahu di mana posisinya sekarang. Ia tampak sangat ketakutan. Alat komunikasi pun berada di luar jangkauan. Lalu ia mencoba menghubungi Matt Kowalski dan teman-temannya yang lain. Namun tidak ada satupun yang menjawabnya. Kemudian dia berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba dia mendengar Matt menghubunginya dan menyuruhnya untuk memberi tanda dengan menyalakan senternya, agar Matt bisa menolongnya. Di sini Dr. Ryan sangat panik sehingga membuat oksigennya mulai menipis. Matt menyuruhnya agar tetap tenang. Akhirnya Matt pun menemukannya. Matt kemudian mengikat Dr. Ryan dengan sebuah tali agar dia bisa tetap berada di dekatnya. Mereka pun berusaha menuju ke pesawat ulang-alik tersebut. Untungnya, Matt memiliki jet pendorong yang bisa membuatnya berpindah dengan leluasa di luar angkasa. Namun, energinya tinggal sedikit. Di sini Matt menghubungi Houston namun tidak ada jawaban darinya. Kemudian, Matt menyuruh Dr. Ryan untuk mengatur waktu mundur 90 menit pada jamnya. Dikarenakan Houston tadi mengatakan bahwa kecepatan puing itu 80.000 km per jam dan jika dihitung dengan orbit mereka saat ini,
puing itu akan kembali lagi dalam 90 menit. Dr. Ryan berkata bahwa oksigennya turun hingga tinggal 6%. Matt menyuruh Dr. Ryan untuk bertahan hingga mereka sampai kembali ke pesawat. Saat mereka menuju ke pesawat, Matt berniat akan mengambil jenazah ahli mesin untuk dibawa kembali ke pesawat. Di sana Dr. Ryan berhasil mendekati astronot itu. Terlihat wajahnya bolong karena terkena puing satelit Rusia. Di sana ia melihat bahwa astronot itu memiliki keluarga yang ia tinggalkan di dalam sebuah foto di sampingnya. Di sini mereka berhasil kembali lagi ke pesawat ulang-alik. Saat mereka hendak masuk, tiba-tiba Dr. Ryan menabrak kru pesawat yang sudah menjadi mayat. Matt menginformasikan kepada Houston bahwa hanya tinggal mereka berdua saja yang masih hidup. Matt berencana hendak ke stasiun luar angkasa yang bernama ISS dan menggunakan sebuah kapsul yang bisa membawa mereka kembali lagi ke bumi. Namun, jarak ISS dari posisi mereka sangatlah jauh. Kemudian mereka bergegas ke sana dengan menggunakan gas pendorong milik Matt yang tersisa. Di tengah perjalanan mereka disuguhkan pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Di sini Dr. Ryan berkata bahwa oksigennya menipis hingga turun menjadi 2%. Matt mencoba menenangkannya. Matt kemudian mengajak Dr. Ryan membicarakan hal yang indah, agar Dr. Ryan tidak tegang dan panik. Di mana Matt berkata, indah sekali matahari terbit, dan ia akan sangat merindukannya. Matt bertanya di mana rumah Dr. Ryan. Ia tinggal berada di sebuah wilayah yang bernama Lake Zurich. Matt bertanya apa yang dirindukan Dr. Ryan di bawah sana. Lalu Dr. Ryan menceritakan masa lalunya bahwa dulu ia memiliki seorang putri yang berusia 4 tahun. Namun saat dia sedang di sekolah dan bermain, dia terpleset dan kepalanya terbentur. Ia pun meninggal. Dr. Ryan pun sangat merindukan putrinya tersebut. Lalu ia berkata bahwa oksigennya turun menjadi 1%. Lalu Matt berkata bahwa ia memiliki berita baik dan buruk. Berita baiknya 5 menit lagi mereka akan segera sampai ke ISS. Namun berita buruknya ia kehabisan gas sembur. Di sini Ryan berkata bahwa oksigennya sudah habis. Matt berkata tabung oksigen Ryan sudah habis, namun oksigen masih ada di dalam pakaiannya Ryan. Di sana Matt tahu bahwa ISS sudah dievakuasi terlebih dahulu dan kapsul penyelamat sudah tidak ada dan hanya tersisa 1, dan itu juga sudah rusak. Dan bahayanya, jet sembur milik Matt hanya tinggal 1 atau 2 kali lagi sampai benar-benar habis. Tampak dari kejauhan begitu luar biasa pemandangan ISS dari luar angkasa. Matt kemudian menggunakan jet sembur untuk menuju ke ISS. Karena bahan bakarnya sudah habis, mereka tak bisa mengerem. Hingga mereka pun menabrak ISS. Di sini terjadi hal yang menegangkan di mana mereka berusaha agar tidak terlempar jauh dari ISS. Namun malapetaka terjadi di mana tali yang mengikat Ryan malah terputus. Ia pun akan menjauh dari ISS dan menuju ke bumi. Namun beruntungnya tali parasut tak sengaja mengikat kakinya. Matt pun berusaha mendekati Ryan dan alhamdulillah ia berhasil menyelamatkan Matt. Namun Matt melihat bahwa ikatan di kaki Ryan akan dilepas karena tak kuat menarik mereka berdua. Di sini Matt ingin agar Dr. Ryan melepaskannya karena tali tak akan kuat menahan beban mereka berdua. Namun Ryan tak ingin melepaskan Matt. Tetapi tali sepertinya tak kuat lagi. Ryan tetap tak ingin melepaskan tali itu. Sehingga dengan terpaksa Matt melepaskan pengaitnya dan ia akan menjauh dan pergi dari ISS agar Ryan tetap selamat. Dan Matt terombang-ambing di angkasa sampai oksigennya habis. Ryan tidak kuasa menahan tangis melepaskan kepergian Matt. Kemudian Dr. Ryan masuk ke stasiun ISS dengan arahan Matt melalui radio komunikasi yang masih terhubung.
Dengan berusaha keras, akhirnya Dr. Yan berhasil masuk ke dalam stasiun ISS dan melepaskan pakaian astronotnya. Kemudian Dr. Yan berusaha menghubungi Matt kembali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Ia pun memandang bumi dari jendela dan berharap agar Matt dapat kembali bersamanya ke bumi. Namun sepertinya Matt sudah tiada. Akhirnya dia membuat laporan kepada Houston bahwa dia tidak bisa menghubungi radio komunikasi Matt. Dan dia memberitahu bahwa hanya dia satu-satunya yang selamat dan terjebak di ISS. Tiba-tiba terdengar suara alarm kebakaran di kabin lain. Dan terlihat api yang membakar semua yang ada di sana. Dr. Yan mencoba memadamkan apinya, namun api malah semakin membesar. Kemudian Dr. Yan masuk ke dalam kapsul dan mencoba menyelamatkan dirinya. Lalu dia mendengar suara ledakan di stasiun ISS. Dr. Yan pun berusaha melepaskan kapsul itu dari stasiun ISS. Sebelum kapsul itu ikut terbakar. Dia pun berhasil, kapsul itu mulai menjauh dari stasiun ISS. Namun, ternyata kapsul itu tersangkut dengan parasut yang ada di stasiun ISS, sehingga kapsul itu terombang-ambing di sekitar stasiun ISS dan hampir menabrak stasiun ISS. Dr. Yan berhasil menyeimbangkan kapsul itu. Dia kemudian keluar dari kapsul dan berusaha melepaskan parasut itu dari kapsulnya. Saat Dr. Yan memisahkan parasut itu, tiba-tiba puing-puing kembali datang dan menghantam stasiun ISS. Dr. Yan yang masih berada di luar, dia terombang-ambing di samping kapsulnya. Dan beruntungnya, dia selamat. Dia melihat stasiun ISS yang hancur berkeping-keping. Dr. Yan pun kembali masuk ke dalam kapsulnya. Di dalam kapsulnya, dia berusaha menghubungi stasiun luar angkasa milik Cina. Namun, bahan bakar kapsulnya sudah mulai habis. Dia mencoba komunikasi dengan stasiun transmisi di Cina. Namun, dia malah tersambung dengan sebuah radio amatir yang berasal dari bumi. Terdengar suara anjing dari radio itu. Dr. Yan sudah sangat terlihat putus asa dengan apa yang telah terjadi. Dia pun memejamkan matanya, namun tiba-tiba dia melihat seseorang yang berada di luar jendela hendak masuk ke kapsulnya. Ternyata orang itu adalah Matt. Matt pun masuk dan mengatakan bahwa dirinya senang karena bertemu kembali dengan Dr. Yan. Matt mengambil vodka yang tersembunyi. Matt memberitahu Dr. Yan untuk tidak menyerah jika Dr. Yan masih ingin menjejakkan kakinya kembali di atas tanah. Dr. Yan pun memejamkan matanya kembali dan terdengar Matt mengatakan bahwa sudah saatnya pulang. Dan saat dia membuka matanya, ternyata dia hanya sendiri berada di kapsul itu. Ternyata tadi itu hanyalah halusinasi Dr. Yan. Dia pun mulai memiliki semangat untuk kembali ke bumi. Segala cara dia coba, sampai akhirnya dia berusaha menuju ke stasiun luar angkasa milik Cina dengan menggunakan alat pemadam api sebagai alat pendorongnya. Dia kemudian berusaha masuk ke stasiun luar angkasa milik Cina. Tiba-tiba dia melihat puing-puing satelit Rusia itu mulai berdatangan dan mulai menghantam stasiun itu. Stasiun milik Cina itu pun mulai hancur. Dr. Yan kemudian masuk ke dalam kapsul yang berada di stasiun tersebut. Dia berusaha melepaskan kapsul itu dari sana. Kapsul itu sudah mulai masuk ke atmosfer bumi. Dan di dalam kapsul, Dr. Yan merasakan kepanasan. Lama-kelamaan kapsul itu mulai mengeluarkan asap. Saat kapsul hampir mencapai tanah, parasut itu pun terbuka dan Dr. Yan mendarat di tengah-tengah danau. Dia pun tenggelam dan berusaha berenang ke atas dengan melepaskan baju astronotnya. Dan akhirnya Dr. Yan berhasil selamat dan menjejakkan kakinya di bumi. Dan film pun selesai. Film yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Bagaimana film ini memiliki visual efek yang sangat luar biasa dengan keindahan luar angkasa. Dan kita diperlihatkan bagaimana perjuangan Dr. Yan Stone hingga berhasil bertahan hidup sampai kembali lagi ke bumi.
Sepertinya cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.